Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sabrina Laila Sari, NPM 20081010224, kelas F081, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma. Apa sih algoritma itu? Algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer dinamakan program. Bahasa komputer yang digunakan untuk menulis program dinamakan bahasa pemrograman. Orang yang membuat program komputer disebut pemrogram, dan kegiatan merancang dan menulis program disebut pemrograman. Serta ada aktivitas menulis kode program dinamakan coding. Lalu sejarah algoritma. Algoritma berasal dari kata algoritm yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Para ahli matematika menemukan asal kata tersebut dari nama penulis buku Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Algoritma dan program. 1. Program adalah kumpulan pernyataan komputer. 2. Metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. 3. Program sama dengan algoritma tambah bahasa itu data. Apa saja sih pengertian algoritma itu? Yaitu 1. Menggunakan flowchart, 2. Menggunakan bukti code, 3. Menggunakan bahasa natural, yaitu bahasa manusia, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Lalu, pengertian flowchart, teknik percabangan, teknik perulangan, struktur sekuensial. A. Flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah suatu jenis diagram yang mempresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam suatu sistem. Pada dasarnya, flowchart digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Setiap simbol mewakili suatu proses tertentu. Adapun untuk menghubungkan suatu proses ke proses selanjutnya digambarkan dengan menggunakan garis penghubung. Kaidah umum pembuatan flowchart. 1. Tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak. 2. Setelah pengolahan selalu terdiri 4 bagian utama, yaitu start dan end, input, proses, pengolahan, dan output. 3. Dapat bervariasi antara satu program dengan yang lainnya. B. Teknik percabangan. Percabangan adalah cara yang digunakan dalam program untuk mengambil keputusan ke satu kemungkinan true atau false dari beberapa kondisi. Di dalam pemrograman, kita harus dapat menentukan aksi apa yang harus dikerjakan oleh pemroses atau prosesor ketika sebuah kondisi terpenuhi. Simbol pada flowchart dilambangkan dengan belah ketupat untuk melambangkan percabangan. Di dalam pemrograman, percabangan bisa dituliskan dengan if. Ini adalah contoh dari mesin pembelian minuman otomatis, yaitu yang pertama, Anda
memasukkan pilihan menu minuman. Masukkan pilihan menu minuman. 2. Masukkan jenis minuman yang Anda inginkan, misal dingin atau hangat. Lalu yang ketiga, mesin akan otomatis memproses dengan sendirinya. 4. Minuman yang Anda pesan telah siap untuk dinikmati. Berikut adalah contohnya. Ini adalah flowchart bercabang ya. Lalu selanjutnya, teknik perulangan. Perulangan adalah suatu proses eksekusi business statement dalam sebuah program secara terus-menerus sampai terdapat kondisi untuk menghentikannya. Struktur perulangan. 1. Kondisi perulangan, ekspresi boolean yang harus terpenuhi untuk melaksanakan perulangan. 2. Badan atau bodi perulangan, bagian algoritma yang diulang. 3. Terminasi, aksi yang dilakukan setelah perulangan selesai dilaksanakan. 4. Inisialisasi, aksi yang dilakukan sebelum perulangan dilakukan pertama kali. Konstruksi perulangan, yaitu ada 3. Yang pertama, perulangan for. Kedua, perulangan while. 3. Perulangan repeat. Struktur perulangan for. Struktur perulangan atau pengulangan jenis for biasanya digunakan untuk melakukan perulangan yang telah diketahui banyaknya. Jika kita melakukan perulangan yang sifatnya menarik atau increment, maka nilai awal dari variabel yang kita definisikan haruslah lebih kecil dari nilai akhir yang dituliskan dalam kondisi atau kondisi saat berjalan. Sebaliknya, jika kita akan melakukan perulangan yang sifatnya menurun atau decrement, maka nilai awal harus lebih besar dari nilai akhir. Yang kedua, struktur perulangan while. Perulangan while adalah perulangan yang akan melakukan perintah di dalam blok. Jika kondisi bernilai benar, jika kondisi awal tersebut bernilai salah, maka pernyataan di dalam blok tidak akan pernah dijalankan. Jumlah perulangan tidak diketahui sebelum eksekusi program. Yang dapat ditentukan hanyalah kondisi berhenti perulangan. Lalu yang ketiga adalah struktur perulangan itu. Pada dasarnya, perulangan repeat sama dengan while di dalam pemrograman Pascal. Yang terjadi perbedaan pada perulangan while di kondisi dicek pada bagian awal perulangan. Sedangkan untuk repeat kondisi dicek pada bagian akhir. Sehingga perulangan repeat setidaknya akan melakukan proses iterasi minimal 1 kali. Perulangan repeat akan terus berjalan sampai kondisi bernilai benar atau true. Dengan kata lain, perulangan tidak akan pernah berhenti selama masih bernilai salah atau false. Itu sebabnya perlu membuat sebuah pernyataan untuk mengubah nilai yang membuat kondisi bernilai benar atau true, sehingga proses perulangan dapat berhenti. Lalu struktur sekuensial. Pasti struktur sekuensial itu algoritma sekuensial atau biasa disebut algoritma runtunan, merupakan salah satu struktur dasar algoritma yang bisa dikatakan cukup sederhana jika dibandingkan dengan struktur algoritma yang lain. Algoritma sekuensial bekerja dengan cara mengeksekusi setiap instruksi secara berurutan. Setiap instruksi akan dikerjakan satu persatu pada setiap barisnya, dari awal hingga akhir, sesuai dengan urutan penulisan instruksi tersebut. Ini adalah contoh
contoh flowchart menghitung rumus persegi panjang. Yang pertama, masukkan nilai panjang. Lalu kedua, masukkan nilai lebar. Lalu yang ketiga, hitung panjang kali lebar, dan hasil perhitungan akan muncul. Seperti ini contohnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kata dan ucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.